Selamat datang kembali di video presentasi Hukum Bernoulli. Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih memahami konsep dari Hukum Bernoulli ya. Nah, mari kita langsung ke soal tersebut. Dikatakan bahwa dalam sebuah pipa air, beda tekanan di antara pipa utama dan yang menyempit dari sebuah venturimeter. Nah, ini adalah venturimeter ya, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan cairan. Ya, jadi ya seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, adalah 1,25 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Jadi inilah beda tekanan antara pipa utama, yaitu pipa yang besar, dengan pipa yang menyempit. Ya. Jadi di sini antara titik A dengan titik B terdapat beda tekanan sebesar PA dikurangkan PB itu sebesar 1,25 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Ya, jadi ya ini beda dengan fluida statis ya, di mana fluida statis pada ketinggian atau kedalaman yang sama akan terdapat atau akan memiliki tekanan yang sama ya, karena tekanan hidrostatik itu adalah rho GH. Jadi ya hanya tergantung pada kedalaman air atau kedalaman cairan tersebut. Nah, di mana di sini berbeda ya, karena di sini adalah fluida dinamis. Maka kita akan menggunakan hukum Bernoulli ya untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, lalu luas penampang pipa utama dan pipa menyempit masing-masing adalah 3 dikalikan 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat dan 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Jadi ya luas penampang di sini ya, mari kita tuliskan AA itu sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat, di mana AB itu sama dengan 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Nah, sekarang kita perlu tentukan yang A itu adalah kelajuan air pada pipa yang menyempit. Jadi kita perlu mencari VB itu sama dengan berapa? Ya, itu adalah pertanyaan A. Di mana kita perlu mencari VB itu sama dengan berapa? Nah, bagaimanakah cara kita mencari kelajuan di titik B? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Di mana kita ketahui bahwa kita akan gunakan yang namanya hukum atau persamaan kontinuitas ya, di mana A dikalikan V itu sama dengan A dikalikan dengan V. Ini adalah A1 dikalikan V1 itu sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Ya, ini adalah persamaan kontinuitas. Di mana A pada titik, mari kita namakan A ya. Ini adalah AA, ini adalah BB. Ya. Biar konsisten, maka AA itu akan sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan kecepatan pada titik A itu akan sama dengan AB itu adalah 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan VB. Nah, maka perbandingan antara kecepatan di titik A dengan di titik B itu akan sama dengan 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dibagikan dengan 3 dikalikan 10 pangkat negatif 2. Ya, jadi ini adalah perbandingan antara kecepatan A dengan kecepatan di titik B. Itu adalah 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dibagikan dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Maka di sini kita dapat mencoret 10 pangkat negatif 2 dengan 10 pangkat negatif 3 menjadi 10 pangkat negatif 1. Lalu mari kita kalikan. Di mana di sini kita dapat bagikan 7,5 dibagikan dengan 3. Lalu kita bagikan dengan 10 ya, di mana sama dengan 0,25. Maka kita bisa sebutkan bahwa VA itu akan sama dengan 0,25 VB. Ya, jadi ya kecepatan titik A itu hanyalah 0,25 dari kecepatan di titik B. Nah, setelah itu, maka mari kita gunakan hukum Bernoulli, yaitu tekanan pada titik A, lalu kita tambahkan dengan energi potensial satuan volume pada titik A. Lalu kita tambahkan dengan energi kinetik per satuan volume pada titik B, rho GV kuadrat, itu akan sama dengan tekanan pada titik B. Lalu kita tambahkan dengan energi potensial per satuan volume pada titik B, ditambahkan dengan energi kinetik per satuan volume pada titik B. Nah, dengan demikian, maka mari kita cari ya, di mana kita telah ketahui PA dikurangi PB. Ya, maka di sini mari kita asumsi bahwa di sini ketinggiannya adalah 0 ya. Di sini ketinggiannya adalah 0. Jadi ya tidak terdapat perbedaan ketinggian antara A dengan B. Nah, maka di sini kita dapat mencoret
rho GHA dengan rho GHB. Jadi karena ketinggiannya sama, maka energi potensial per satuan volumenya itu adalah sama. Nah, setelah itu, maka kita bisa tuliskan bahwa PA dikurangkan dengan PB, ya, kita pindahkan PB ke ruas kiri, itu akan sama dengan setengah rho VB kuadrat kita kurangkan dengan setengah rho VA kuadrat, ya, ini adalah A. Nah, dengan demikian kita dapat faktorkan setengah rho. Jadi ini adalah setengah rho dikalikan dengan VB kuadrat dikurangkan dengan VA kuadrat. Nah, di mana itulah PA dikurangkan PB, yaitu 1,25 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di mana massa jenis dari ini adalah air, ya. Massa jenis dari air itu adalah 1000. Ya, 1000 kg per meter kubik. Maka mari kita substitusikan dengan 1000. Lalu VA mari kita substitusikan dengan 1/4 dari VB. Nah, jadi ini adalah VB, maka ini adalah VA. VA itu adalah 1/4 dari VB, lalu kita kuadratkan. Nah, di mana di sini kita telah dapat menyelesaikannya, ya. Nah, maka kita telah dapat menemukan VB. Nah, maka mari kita kalikan kedua ruas dengan 2, di mana ini adalah 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Maka di sini kita dapat mencoret setengahnya. Lalu mari kita bagikan kedua ruas dengan 1000. Maka di sini kita dapat mencoret 10 pangkat 5-nya menjadi 10 pangkat 2, ya. Maka ini akan sama dengan VB kuadrat dikurangkan dengan 1/4 dikuadratkan, itu akan menjadi 1/16 VB kuadrat. Nah, maka ini akan sama dengan berapa? VB dikurangkan dengan 1/16 itu adalah 15/16 VB kuadrat. Di mana itu sama dengan 250, ya, 250. Maka mari kita kalikan kedua ruas dengan 16/15. 16/15. Nah, maka kita dapat mencoretnya dengan ini. Di mana VB kuadrat itu sama dengan 16/15 dikalikan dengan 250. Nah, maka mari kita cari VB. Ya, mari kita gunakan kalkulator. Di mana mari kita tuliskan VB itu akan sama dengan berapa? VB itu akan sama dengan 250 kita kalikan dengan 16, lalu kita bagikan dengan 15, lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Di mana inilah kecepatan dari air tersebut, ya, di titik B, yaitu 16,3 meter per detik. Ya, jadi inilah kecepatan di titik B. Ya, jadi telah kita temukan. Nah, sekarang mari kita lihat apakah pertanyaannya adalah di titik B. Benar, ya, kelajuan air pada pipa yang menyempit yaitu di titik B. Jadi kita telah menemukannya, yaitu 16,3 meter per detik. Nah, setelah itu mari kita ke pertanyaan B. Nah, mari kita bacakan pertanyaan B. Di mana pertanyaan B adalah debit air pada pipa yang menyempit. Nah, berapakah debit air pada pipa yang menyempit? Di mana debit air itu adalah Q itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan di titik B. Ya, jadi ini akan sama dengan berapa? Luas penampangnya itu sama dengan, mari kita cari di sini. Ya, ini adalah 7,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Lalu kita kalikan dengan ini adalah 16,3. Maka ini akan sama dengan berapa? Mari kita gunakan kalkulator, ya. Ya, benar. Di mana ini adalah 7,5 kita kalikan dengan 16,3, lalu kita bagikan dengan 1000. Di mana itu adalah 0,12 meter. Ini adalah dalam satuan debit air itu adalah meter kubik per detik. Ya, jadi ini adalah debit airnya. Nah, setelah itu maka mari kita ke pertanyaan ketiga. Ya, jadi pertanyaan ketiga itu adalah beda ketinggian air raksa dalam kedua kaki manometer. Jadi ini adalah manometer, jadi kita perlu mencari H itu sama dengan berapa. Jadi di sini tentu saja adalah fluida yang dinamis, ya. Tetapi di dalam manometer ini merupakan fluida yang statis, ya. Dalam manometer ini adalah fluida yang statis. Jadi kita bisa sebutkan bahwa titik di sini itu akan sama dengan ini adalah
tekanan di titik sini, ya di titik misalkan ya C dengan tekanan di titik D itu adalah sama. Nah, maka mari kita analisis manometer tersebut ya. Jadi di sini di atas ini akan terdapat PA. Ya, di sini akan terdapat PA dan di sini akan terdapat PB, ya tekanan dari titik B. Nah, lalu di sini tentu saja tekanan pada permukaan air asalnya tersebut adalah PA dan tekanan pada air asalnya ini adalah PB. Jadi ya pada saat di titik C dengan titik D itu adalah sama, maka mari kita analisis titik C. Ya, jadi ya titik C itu akan mendapatkan tekanan sebesar PA. Di mana di titik titik D, ya jadi ya titik C itu adalah PA ya. Jadi ya mari kita tuliskan dahulu persamaannya. PC itu akan sama dengan PD. Lalu tekanan di titik C itu akan sama dengan PA. Ya, tekanan di titik C itu akan sama dengan PA. Lalu tekanan di titik D itu akan sama dengan PB. Lalu kita tambahkan dengan tekanan hidrostatis dari air asa tersebut. Ya, jadi ya kita tuliskan pH. Nah, dengan persamaan ini maka kita telah dapat menemukan tinggi H. Ya, jadi ya mari kita kerjakan di sebelah sini. Mari kita pindahkan yang ini. Ya, karena kalian telah mengetahuinya. Atau mari kita hapuskan ya. Mari kita hapuskan lalu kita kerjakan pertanyaan C. Nah, maka di sini akan sama dengan PA dikurangkan dengan PB. Ya, PA dikurangkan dengan PB, tekanan A dikurangkan dengan tekanan B itu akan sama dengan pH, di mana pH itu adalah rho dari air asa dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kita kalikan dengan tinggi, ya tinggi dari air asa. Nah, yang kita perlu cari itu adalah H. Nah, dengan demikian maka kita telah temukan H ya, di mana H itu akan sama dengan PA dikurangkan PB itu adalah 1,25 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Pascal. Lalu kita bagikan dengan percepatan gravitasi, lalu kita bagikan dengan massa jenis dari air asa, yaitu 13,6 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Nah, di mana itu akan sama dengan berapa? Mari kita hapuskan yang bawah ini. Di mana itu akan sama dengan, mari kita hapuskan semua. Di mana itu akan sama dengan berapa? Mari kita gunakan kalkulator ya untuk menghitungnya. Nah, di mana itu akan sama dengan 1,25 kita kalikan dengan 100.000. Lalu kita bagikan dengan 10, lalu kita bagikan dengan 13,6, lalu kita bagikan dengan 1000. Di mana itu sama dengan 0,91 meter. Ya, jadi 0,91 meter ini adalah perbedaan tingginya. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.